Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan malam. Kali ini kita akan membahas tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Ayat ini berbicara tentang bagaimana Yesus mengajar kepada para muridnya tentang berbahagialah. Ada 8 kata bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan ini merupakan gambaran atau merupakan kondisi orang Kristen di hadapan Tuhan, bahwa ketika mereka berhasil melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka mereka dikategorikan sebagai orang yang berbahagia. Lebih spesifik, malam hari ini kita akan melihat tentang konsep berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah di dalam ayatnya yang ketiga. Sebagai orang percaya, tentunya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kata miskin yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Karena secara umum pada konsepnya, orang menganggap miskin itu berarti tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki sesuatu yang bernilai materi. Nah, apakah seperti itu konsep Tuhan Yesus tentang kata miskin? Nah, oleh sebab itu di ayat ini, pada kesempatan ini kita akan belajar apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kata miskin ini. Konsep yang benar tentang kata miskin adalah bukan berarti tidak memiliki apa-apa, baik kekayaan maupun kepemilikan secara material. Artinya dia bisa saja memiliki banyak harta, tetapi di hadapan Tuhan dia itu dikategorikan sebagai yang miskin. Miskin artinya tanpa Tuhan kita ini secara spiritual akan menjadi lemah. Kemudian oleh sebab itu kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Hati yang miskin adalah ketika kita sadar bahwa kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa. Waktu kita lahir pun kita tidak membawa apa-apa. Ketika kita kembali kepada Bapa di surga pun kita tidak memiliki apa-apa. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa arti kata miskin di hadapan Allah berarti semua yang kita miliki saat ini itu adalah milik Tuhan, termasuk nafas hidup kita yang kita miliki sekarang ini, itu semuanya berasal dari Tuhan, dan tanpa Tuhan kita ini tidak akan bisa melakukan apapun di dalam kehidupan kita selama kita di dunia. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa kita ini tidak punya daya, tidak punya apa-apa, miskin di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sikap hidup atau memiliki gaya hidup yang sesuai dengan predikat kita sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Ada 3 hal yang harus kita kerjakan atau yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai gaya hidup atau penerapannya di dalam hidup kita. Yang pertama, sebagai orang yang miskin di hadapan Allah, kita ini harus hidup dalam pengucapan syukur. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukur kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu yang kita miliki, yang kita alami sekarang ini, semua bersumber daripada Tuhan. Harta yang saudara miliki, keluarga yang saudara miliki, bahkan semua aset-aset yang saat ini saudara miliki, itu dipercayakan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mempercayakan semua itu kepada kita. Yang kedua, gaya hidup kita sebagai orang yang miskin di hadapan Allah
kita harus mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Artinya, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita harus ada keseimbangan antara kita bekerja memenuhi kebutuhan kita dengan kita melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Artinya, dalam hidup ini harus bisa membagi waktu antara saya bekerja dengan antara saya melakukan sesuatu untuk kedepannya nanti. Karena kita tahu bahwa di dunia ini kita hanya sementara saja dan ini akan berakhir suatu saat. Tetapi kehidupan setelah di dunia itu kehidupan yang kekal. Olehnya Alkitab mengajarkan kita untuk mempersiapkan yang kekal itu. Nah, bagaimana caranya hidup buat Tuhan? Lakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Jadilah berkat di mana saudara berada, baik dalam perkataanmu, perbuatanmu, bahkan lewat tingkah lakumu. Karena sekali lagi, hidup kita bukan hanya di dunia, tetapi ada hidup setelah kehidupan di dunia. Yang ketiga, yang menjadi gaya hidup kita sebagai orang miskin di hadapan Allah adalah hidup dalam kerendahan hati. Apapun yang saudara miliki saat ini, sadarlah bahwa itu kepercayaan Tuhan. Kita di bumi ini hanya sebagai pengelola saja, bukan pemilik. Oleh sebab itu, ketika kita dipercayakan banyak, saudara tidak boleh menyombongkan diri. Tetapi kita harus mengucap syukur tadi, dan kita harus hidup dalam kerendahan hati. Karena kita tahu tadi sumbernya itu daripada Tuhan. Saya tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang menyadari profesi kita seperti ini, kondisi kita, oleh sebab itu kita harus hidup dalam kerendahan hati. Karena itu Allah sangat menantang orang yang congkak dan sombong hati. Karena Tuhan tahu bahwa di hadapannya kita ini tidak ada apa-apa. Walaupun saudara sekarang ini merasa hebat, saudara sekarang ini merasa kuat, diberkati, itu semua atas perkenanan Tuhan dalam memberkati kita secara materi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan di surga. Sikap hati sebagai seorang miskin, kita harus hidup dalam pengucapan syukur. Kita harus mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan, melayani Dia, membuat Dia itu senang, kemudian hidup dalam kerendahan hati. Saya percaya ketika kita melakukan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini